Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, para warga Nahdien di rumah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membuka ngaji bersama, ngaji santri milenial. Dengan sesi pertama kita akan mencoba membaca kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, karya al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Dan saya akan membaca fasal fit tafakkur, akan membaca tentang berfikir. Seperti yang kita tahu dan lebih akrab ke kita, bahwa yang paling akrab adalah zikir. Seringkali kita hanya menganggap bahwa hanya zikirlah yang dianggap ibadah, sementara fikir tidak dianggap ibadah. Padahal az-zikru wal fikru, zikir dan fikir ini kal janahaini, seperti dua sayap yang tidak bisa ditinggalkan. Berzikir adalah ghidha'ur ruh, sementara fikir adalah ghidha'ul akli. Namun demikian, apa saja bidang-bidang, tema-tema atau topik-topik apa saja yang bisa dianggap sebagai sebuah ibadah dalam berfikir. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fit tafakkur, fasal tentang menerangkan tentang pentingnya berfikir. Wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yawmin wa laylatin tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin. Seyogyanya, sepantasnya kamu mempunyai satu wirid, satu rutinitas dari berfikir, baik tiap malam kamu menentukan satu saat atau beberapa saat panjang, terserah. Wa ahsanul awqatih, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa ahsanul awqat, waktu terbaik lit tafakkuri, untuk berfikir, afrauha, adalah waktu yang paling kosong, wa asfaha, dan paling bersih, jernih, wa ajdaruha fi huduril qalbih kajawfil laili. Waktu terbaik untuk berfikir adalah tengah malam, karena tengah malam itu adalah waktu yang paling jernih dan paling bersih serta paling kosong. I'lam anna salahad dunya wad dini mauqufun ala sihhatit tafakkur. Ketahuilah bahwa kebaikan dunia dan agama ini bergantung kepada benarnya kita dalam berfikir. Wa man a'ta haqqahu minhu akhadha bihadzin wafirin min kulli khairin. Barang siapa yang memberikan hak-hak berfikir, maka dia telah mengambil bagian yang paling baik, bagian banyak yang terbaik.
bagian kebaikan yang sangat banyak. Waqad warada, ada riwayat hadis berbunyi tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Jadi berfikir sesaat itu lebih baik dari ibadah setahun. Bayangkan. Wa qala Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali juga berkata, la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah seperti tafakkur, seperti berfikir. Maka ada sebuah cerita yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau memasuki masjidnya, Masjidur Rasul, Masjidun Nabawi, kemudian menemukan dua halaqah, dua orang berkumpul atau dua kelompok orang yang tengah berkumpul. Yang satu halaqatul dzikir dan yang satu lagi adalah halaqatul ilm, halaqatul halal wal haram dalam bahasa hadis. Jadi ada satu majlis ini berzikir, majlis yang lainnya membahas ilmu, membahas halal dan haram. Rasulullah memilih bergabung ke majlis ilmu, majlis halal wal haram. Akhirnya Rasulullah ditanya, diperiksanin, kenapa baginda memilih bergabung dengan mereka yang membahas ilmu? Apakah yang berzikir ini tidak baik? Kata Rasulullah, kullun ala khairin, semuanya baik. Walakinna halqatu dzikri afdal, tapi halaqatu dzikir lebih afdal. Imam Ghazali mengomentari hadis ini mengatakan, kenapa halaqah ilm, perkumpulan ilmu, majlis-majlis ilmu ini lebih afdal daripada majlis zikir. Kata Imam Ghazali, li'anna fil ilmi zikrun, karena di dalam ilmu itu pasti ada zikir. Di dalam berfikir tentang hal-hal yang disyariatkan itu pasti ada zikir, pasti ada mengingatnya kepada Allah. Tapi halaqatul zikir mujarrad, zikir yang murni, ini belum tentu ada ilmu. Wa majaril fikri katsiratun. Nah, sekarang Al-Habib Abdullah menerangkan tentang bidang-bidang atau aspek-aspek, tema-tema, topik-topik berfikir yang disyariatkan oleh Allah. Dalam terkait hal apa saja kita berfikir kemudian mendapat pahala, kita berfikir kemudian dianggap sebuah ibadah, terkait apa saja, ini yang akan dibahas. Faminha wa huwa asyrafuha, di antaranya kata beliau, wa huwa asyrafuha, dan ini yang paling mulia, anta tafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, hendaknya kamu berfikir tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, wa athari qudratihil batinah wadh-dhahirah, dan bekas atau pengaruh dari kuasa Allah baik yang batin maupun yang zahir. Jadi yang pertama, kata Habib Abdullah, berfikir tentang masnu'at, tentang ciptaan Allah, tentang keajaiban ciptaan Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang dianggap remeh ataupun yang dianggap agung. Semua itu menyimpan hikmah. Dan nanti masing-masing
maudhu, masing-masing apa yang difikirkan itu memberikan buah yang juga berbeda-beda. Berfikir tentang masnu'at atau berfikir tentang ciptaan Allah akan membuahkan apa? Ini akan diterangkan di kitab ini. Wa hadza tafakkuru yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi. Berfikir tentang keajaiban ciptaan Allah, buahnya apa? Kata Habib Abdullah, yazidu fi ma'rifatika. Menambah kenalmu, kamu semakin ma'rifat dan mengenal zat Allah, sifat-sifat Allah dan asma Allah. Jadi begitu. Pertama, berfikir tentang masnu'at, tentang ciptaan Allah, ini akan membuahkan pengetahuan atau pengenalan terhadap Allah semakin bertambah dan semakin dalam. Dan ini disyariatkan dengan dalil kulin dzuru madza fis samawati wal ard. Kul, katakan Muhammad, unduru, lihatlah kalian semua, madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita berfikir tentang ciptaan, keajaiban ciptaan Allah. Yang kedua, wa yanbaghi an tatafakkara fi ala illahi wa ayadihi allati awsalaha ilaik. Berfikir tentang nikmat dan pemberian Allah yang diberikan kepadamu. Ini juga buahnya berbeda. Kalau tadi ya dibilang berfikir tentang ciptaan Allah itu membuahkan tambah makrifat, tambah kenal ke Allah. Nah, sekarang apa buah dari berfikir tentang nikmat-nikmat Allah? Di sini dikatakan wa thamratu hadzat tafakkuri imtila'ul qalbi bimahabbatillah. Buah dari berfikir tentang nikmat-nikmat dan pemberian Allah, anugerah-anugerah Allah, itu akan imtila'ul qalbi. Hati penuh dengan mahabbatillah. Semakin cinta. Sama seperti Anda sering menerima kebaikan salah satu orang, maka Anda akan merasakan cinta kepada orang tersebut. Nah, kita ini sejak hidup ini selalu deras imdad, anugerah Allah kepada kita. Kalau kita tidak memikirkan itu, maka kita tidak akan pernah bertambah mahabbah kepada Allah. Wal ishtighalu bi syukrihi batinan wa zahira. Nah, setelah cinta kemudian akan bersyukur. Sama seperti manusia menerima pemberian dari manusia yang lain, dia akan berterima kasih juga kepada Allah. Kita akan semakin bersyukur. Ini buahnya seseorang yang memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah. Dalilnya apa? Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru, ingatlah kalian semua ala Allah, pada nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung. Yang ketiga, berfikir yang disyariatkan, wa yanbaghi an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadhrihi ilaika wa tilaihi alaik. Berfikir tentang betapa ilmu Allah itu menyeluruh, ihatah, meliputi semua tentang dirimu, dan Allah selalu melihat dirimu dan memperhatikanmu. Ini juga nanti buahnya berbeda. Jadi berfikir tentang keajaiban ciptaan Allah itu membuahkan ma'rifat. Berfikir tentang nikmat dan pemberian Allah itu akan membuahkan mahabbah dan bertambah bersyukur. Kemudian sekarang berfikir tentang bahwa Allah meliputi kita
kamu, saya dengan ilmunya ini juga membuahkan sesuatu. Wa hadzat tafakkuru thamratuhu an tastahiya minallahi ayyaraka haitsu nahak. Berpikir seperti ini akan membuahkan kamu semakin malu, merasa malu untuk dilihat Allah dalam keadaan melanggar perintah-perintahnya. Jadi berpikir bahwa Allah ini melihat kita, bahwa Allah ini mengetahui zahir batin kita, ini akan membuahkan rasa malu untuk melanggar perintah-perintahnya. Kalau di tasawuf ini namanya maqam muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Seperti ada satu cerita, Syekh Abdul Qadir Jailani ini memanjakan salah satu muridnya, padahal muridnya kan banyak, tapi yang dimanjakan satu orang. Akhirnya murid-murid yang lain ini protes, ya Syekh, kenapa Anda hanya memanjakan anak ini? Oh, kalian mau tahu? Baik, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya setiap orang diberikan burung dara, dan setiap orang diberikan pisaunya juga. Kemudian diperintahkan, kalian carilah tempat di mana tidak ada seorang pun yang melihat kalian, kemudian sembelihlah burung dara ini. Maka semua santrinya menyebar mencari tempat yang tidak ada orang melihat sama sekali, kemudian burung dara tadi disembelih. Setelah sekitar sejam mereka balik semua ke hadapan Syekh, dan semua santrinya ini memotong burung dara yang sudah diberikan tadi, kecuali satu santri yang diistimewakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Maka oleh Syekh ditanya, "Bereksanin, apa milo sambeli? Kenapa kok tidak disembelih?" Kata santri yang diistimewakan ini, "Wallahi ya Syekh, saya sudah berkeliling seluruh tempat di mana saya tidak dilihat oleh siapapun, tapi saya tidak menemukannya." "Kok bisa? Wong semua temanmu menemukan tempat yang tidak dilihat oleh siapapun." "Iya, karena dimanapun saya berada, saya selalu merasa kehadiran Allah. Saya selalu merasa nadhruhu ilayya, selalu dipandangi oleh Allah." Yang keempat, wa yanbaghi an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulaka wa ta'arrudika li sukhtihi bi ityanika ma'an hunahak. Berpikir tentang kecerobohan kamu di dalam menyembah Allah, tentang betapa teledornya kita, betapa tidak sempurnanya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan betapa seringnya kita menempatkan diri kita dalam murka-murka Allah. Ini membuahkan apa berpikir tentang ini? Wa hadzat tafakkuru yazidu fi khaufika minallah. Berpikir tentang hal seperti ini akan menambah ketakutanmu kepada Allah, wa yahmiluka ala laumi nafsika wa taubihihi, dan akan membuatmu menyalahkan dirimu, wa mujanabatit taqsiri wa mulazamatit tashmiri, dan membuat dirimu menjauh dari kesalahan dan selalu giat dalam menambah dan memperbaiki ibadah. Yang kelima, wa yanbaghi an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya wa kathrati asyghaliha. Berpikir tentang kehidupan dunia yang fana dan betapa kita ini hidup di dunia dengan semua kegelisahan dan kegundahan. Kalau bahasa anak sekarang, dengan semua galaunya, atau apa bahasanya anak-anak sekarang. Ya begitulah. Wasur'ati zawaliha, dan betapa kehidupan dunia ini sangat singkat.
wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha, dan berpikir tentang akhirat serta keabadian akhirat. Ini membuahkan apa? Wa hadzat tafakkuru yuthmiru laka zuhda fid dunya. Berpikir tentang kehidupan dunia yang fana ini akan menambah kezuhudan warraghbati fil akhirati. Warraghbata fil akhirah, dan akan menambah kecintaan untuk mempersiapkan diri kehidupan di akhirat kelak. Yang keenam, wa yanbaghi an tatafakkara fi qurbi nuzulil mauti wa husulil hasrati wan nadamati. Berpikir betapa maut ini sangat dekat, betapa ajal ini sangat dekat. Wa husulil hasrah, dan betapa penyesalan dan kerugian ini menunggu kita tatkala kita tidak mempergunakan umur yang pendek ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan obralan. Jadi kalau di mall itu dalam setahun biasanya kan ada bulan-bulan diskon. Nah, bulan Ramadan ini oleh Allah benar-benar didiskon dan diobral besar-besaran. Yang pahala sunnah, yang sholat sunat jadi pahala fardu. Yang fardu dilipat gandakan ila sab'imi'ah di'afin, tergantung keikhlasan kita. Pokoknya bulan Ramadan ini bulan yang berlipat-lipat pahalanya. Maka jangan kita sia-siakan. Nah, berpikir tentang maut, tentang kematian, ini membuahkan apa? Wa faidatu hadzat tafakkuri kusurul amali wa islahul amali. Faedahnya adalah bisa memperpendek angan-angan. Bisa memperpendek angan-angan yang tidak baik. Kalau angan-angan yang baik dapat pahala. Tapi kalau angan-angan yang tidak baik, hanya imaratud dunya, hanya ingin kemewahan dunia dan kesenangan saja. Ini yang dimaksud dengan qasrul amal. Wa islahul amali, dan bisa memperbaik amal. Wa i'daduz zadi liyaumil ma'adih, dan mempersiapkan bekal untuk hari kembali atau hari akhirat. Juga termasuk berfikir yang dianjurkan oleh Allah, alaika an tatafakkar fil akhlaqi wal a'mali allati wasafallahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu. Berfikir tentang perilaku, akhlak, dan perilaku para wali Allah, para kekasih Allah, dan juga para musuh-musuh Allah. Jadi membaca biografi atau mendengarkan ceramah cerita tentang seorang tokoh atau seorang musuh Allah, itu juga termasuk berpikir yang disyariatkan dan ditulis ibadah. Gitu. Jadi mendengarkan cerita-cerita kiai, cerita-cerita sunan, atau cerita Fir'aun, atau cerita Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian bisa kita mengambil ibrah, pengajaran dari akhlak dan moral mereka, perilaku mereka, ini termasuk disyariatkan. Apa fungsinya atau buahnya dari berpikir seperti ini? Wa thamratu hadzat tafakkuri mahabbatus su'ada'i. Buahnya adalah nanti kita akan semakin cinta terhadap orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbahagia. Wa hamlin nafsi ala tibaihim, wa hamlun nafsi ala tibaihim wal amali bi a'malihim, dan memancing diri untuk mengikuti perilaku mereka dan beramal, serta wa takhalluq bi akhlaqihim, berakhlak dengan akhlak mereka. Juga apa fungsi dan manfaat kita membaca profil-profil musuh-musuh Allah? Baca tentang iblis misalkan,
baca tentang apa tadi? Fir'aun, baca tentang Abu Jahal. Apa fungsinya? Wa bughdul asyqiya wa hamlun nafsi 'ala ijtinabi a'malihim. Supaya di hati itu ada kebencian terhadap perilaku-perilaku yang dimurka oleh Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan akhlak dan moral yang seperti itu. Ini beberapa hal yang dianjurkan oleh syariat terkait berpikir. Jadi memikirkan tentang keajaiban ciptaan Allah. Ini akan membuahkan ma'rifat, ini akan melahirkan atau membuahkan tambah kenal. Kedua, berpikir tentang nikmat-nikmat Allah dan anugerah-anugerah Allah. Ini akan menambah kita semakin mahabbah dan bersyukur kepada Allah. Tiga, berpikir tentang ilmu Allah, bahwa ilmu Allah itu meliputi seluruh gerak-gerik kita, ucapan kita, khawatir, bahkan apa yang kita simpan di dalam hati itu Allah tahu. Kemudian berpikir tentang betapa kita ini teledor, tidak sering memposisikan diri di dalam apa yang dimurkai Allah. Ini akan menambah ketakutan kita kepada Allah. Kemudian juga berpikir tentang betapa dunia ini fana dan akhiratlah yang kekal. Itu akan menggiatkan kita, menambah gairah kita dalam ibadah. Kemudian juga berpikir tentang kematian. Ini juga disyariatkan karena oleh Rasulullah dikatakan uzkuru aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Hadzimil ladzat, sesuatu yang menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Itu memang disyariatkan. Kemudian berpikir tentang para wali ataupun para musuh Allah, para kekasih Allah ataupun para musuh-musuh Allah, sehingga kita bisa mengambil ibrah dari mereka dan kita bisa meniru jalan ataupun perilaku para kekasih Allah serta menjauhi jalan dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ini beberapa beberapa hal terkait berpikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hanya ada satu yang dilarang dalam berpikir. Apa kata Habib Abdullah? Wa iyyaka wattafakkura fi dzatillahi min haitsu tatlubul mahiyata wa ta'aqqulil kaifiyah. Iyakah, awas, kamu jangan berpikir tentang satu hal saja, yaitu dzatullah, zatnya Allah, di mana kamu mencari esensi apa sebenarnya hakikat dari Allah, itu yang tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Itu sudah jelas hadisnya. Tafakkaru fi ayatillah wa qad ruwiya marfu'an. Ada sebuah hadis marfu' mengatakan tafakkaru fi ayatillah. Berfikirlah kalian tentang ayat, tentang tanda-tanda dan kekuasaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian berpikir tentang zat Allah, mencari tahu esensi dan hakikat Allah, ini yang tidak mungkin. Jadi hanya satu bidang saja yang tidak boleh difikirkan. Selebihnya seperti yang telah disebutkan tadi itu dianjurkan oleh syariat dan ditulis pahala serta ditulis ibadah. Jadi jangan dianggap ibadah itu hanya yang megang tasbih saja. Jangan dianggap ibadah itu terbatas di mihrab saja. Jangan dianggap ibadah itu hanya yang megang Quran saja. Tidak, tapi ibadah itu pengertiannya sangat luas, termasuk di sini yaitu tentang berpikir. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.